semua, kalian pernah nggak sih mendengar istilah ini? Toxic positivity. Mungkin bagi sebagian orang, istilah ini masih terdengar asing ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Kalau menurut Konstantin Lukin, seorang psikolog asal Amerika, toxic positivity merupakan sebuah obsesi yang berlebihan terhadap hal-hal positif, sehingga kita menolak apapun yang dapat memicu emosi negatif. Intinya, kita harus selalu bahagia dan nggak boleh sedih. Yap, positive vibes only. Misalnya nih, ada mahasiswa yang mau presentasi, tapi sebelumnya dia mau sarapan dulu di kantin. Ternyata setelah sampai di kantin, bukan cuma dia dan temennya yang berpapasan, tapi secara nggak sengaja ada sekawanan lauk warteg yang ikut berpapasan juga dengan kemejanya. Aduh, pokoknya hari itu dia cuma bisa nahan emosi karena dia tahu nih, nggak punya banyak waktu untuk marah-marah. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kelas. Pas di kelas, dia nyadar banget nih kalau dia jadi pusat perhatian. Ya gimana enggak, orang dia lagi presentasi. Tapi yang jadi pusat perhatian teman-teman dan dosennya adalah noda yang ada di kemeja dia. Dia jadi kelihatan gak profesional dan jorok banget. Pokoknya hari itu presentasinya tidak berjalan maksimal dan dia ngerasa tertekan dan malu banget. Sampai akhirnya dia memutuskan nih untuk cerita ke temannya. Tapi belum selesai cerita, temennya bilang gini, udahlah lo gitu doang malu, besok-besok lo harus hati-hati, ambil aja sisi positifnya. Nah, kalimat yang barusan kalian denger itu merupakan toxic positivity. Ada juga nih contoh lainnya seperti, yuk bisa yuk, yuk semangat bunda. Udahlah, ambil aja hikmahnya, masih banyak orang yang menderita di luar sana. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Gimana? Kalian sering nggak dapet respon kayak gitu setelah curhat? Atau bahkan kalian yang respon kayak gitu? Hati-hati loh. Bagi sebagian orang, kalimat tadi bisa disalahartikan bahwa kalian meremehkan masalahnya. Tapi bukannya dengan berpikir positif, kita jadi bisa memotivasi diri kita sendiri. Nah, kalau menurut Sarasita Hendrianti, seorang psikolog klinis dewasa, pikiran yang terlalu positif itu hanya akan menumpuk dalam diri kita dan nantinya tidak bisa dikelola dengan efektif lagi. Dan juga itu hanya akan mengabaikan emosi negatif yang memang seharusnya kita rasakan. Terus gimana dong biar kita nggak toxic positivity? Nah, kalau misalkan ada teman kita yang mau curhat, kasih mereka waktu sampai kita tahu sebetulnya apa sih akar dari permasalahannya. Dan kita harus jadi pendengar yang baik. Kita bisa sambil menggenggam tangannya, merangkul, atau bahkan memeluk mereka untuk menandakan bahwa kita memang sepenuhnya ada untuk mereka. Dan daripada bilang kalimat-kalimat positif yang ujungnya negatif, kita bisa menggantinya dengan, gue tahu ini sulit, tapi gue tahu lo kuat. Ada yang bisa gue bantu nggak biar lo ngerasa lebih baik? Wajar sih kalau lo marah, tapi lo jangan sampai nyakitin diri lo sendiri. Sorry banget nih, gue nggak tahu mau ngomong apa, tapi gue akan selalu ada di sini buat lo, oke? Tapi gimana kalau kita sendiri yang mengalami toxic positivity? Sebetulnya kita cuma butuh satu hal, yaitu kunci. Dan kuncinya adalah bersikap realistis. Hidup akan selalu punya dua sisi, positif dan negatif. Tapi kita nggak harus kok melihat dunia ini dari sisi positifnya aja. Kalau kita melihat sisi negatif dengan bijak, kita bisa improve dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan datang nantinya. Nah, kalian udah tahu kan kalau pura-pura happy dan baik-baik aja itu cuma bikin kita stres nantinya. Makanya, yuk stop toxic positivity. Kesehatan mental kita itu lebih penting daripada segalanya. Kalau kalian ngerasa sedih, kecewa, marah, keluarin aja. Wajar kok. Toh kita juga cuma manusia biasa kan? Jadi, it's okay to be not okay. Karena dengan menerima dan mengakui perasaan negatif itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita menyangkalnya. Dan hidup gak harus selalu bahagia setiap detiknya. So, good luck!